Selamat sore. Hari ini saya akan melanjutkan ujian OSCE stase ke-6 dengan judul Pendidikan Kesehatan tentang Diabetes. Selamat sore. Mari silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Ibu, nama saya Bidantanti yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ibu, saya sering rewel dan merasa tidak nyaman Karena apa itu tidak nyaman? karena radang. Oh, radang dia pakai ini kah? Dia pakai pampers. Iya. Oh, radang di dekat pampers itu kah? Ibu lihat merah-merah di situ. Iya. Pantas dia sering rewel. Saya bisa lihat sebentar, Kak Ibu? Anaknya Ibu pakai gendong. Mari, buka ke sini Ibu bisa? Saya lihat sedikit. Itu Ibu pangkus. Berapa bulan ini? 14 bulan. 14 bulan. Nama siapa, Adek? Adek nama siapa? Oh, oh iya benar Ibu, ini merah-merah semuanya. Ibu sering sekali pakai ini kan? Pampers. Oh. Kalau misalnya dia kencing atau dia WC itu, Ibu cuci pakai apa? Pakai tisu basah atau pakai apa? Tisu basah. Oh iya. Nanti kita ini Ibu. Nanti kita tadi kan saya sudah lihat, kemudian mungkin saya butuh waktu sekitar 10-15 menit bisa untuk jelaskan kasih Ibu tentang kondisi anak. Tapi saya ini dulu Ibu, saya tadi kan saya sudah lakukan pemeriksaan sedikit, kemudian sudah mengambil tanda-tanda vitalnya tadi. Dia punya suhunya itu 36,5. Ibu ada bawa ini kan? Ada bawa KMS? Tidak. Iya. Jadi suhunya 36,5, nadinya 110 kali per menit. Nah, pernapasannya 30 kali per menit. Untuk sementara kesimpulan saya, anak A umur 14 bulan ini dengan diabetes merah-merah pada itu daerah genitalnya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk Ibu, saya butuh sekitar 10 menit begitu untuk jelaskan merah pada itu daerah genitalnya. Jadi saya jelaskan sedikit untuk Ibu, saya butuh sekitar 10 menit begitu untuk jelaskan. Jadi diabetes atau ruang popok itu radang yang terjadi di sekitar popok seperti Ibu punya anak ini. Itu bukan saja Ibu punya anak yang alami. Hampir semua bayi itu mengalami hal-hal seperti ini. Jadi Ibu tidak usah berkecil hati bahwa kenapa saya punya anak seperti ini. Kemudian ruang popoknya itu dia umumnya terjadi pada anak umur dari 4 bulan sampai 15 bulan. Penyebabnya sendiri karena kurang kebersihan yang tidak terjaga itu dalam artian mungkin ditunggu sampai selama ini mungkin tunggu sampai air kencing itu penuh dulu, rasa pampers itu berat, baru kita ganti. Atau mungkin WC bayinya pup begitu, kita rasa sampai dia tidak nyaman, baru kita ganti. Seperti itu. Kemudian bisa juga karena bayi konsumsi ada antibiotik, misalnya dia sakit, dokternya ada kasih antibiotik, atau ibu sendiri sakit lalu ada minum antibiotik sehingga pengaruh antibiotik dari air susu ibu itu juga bisa seperti itu. Kemudian tanda-tandanya seperti yang ibu punya anak, jadi dia terkena di area kulit yang ada popoknya, lalu biasanya di daerah pantat dan genitalia. Kemudian penata laksanaannya, ibu bisa ganti popok setiap kali dia basah. Jadi tidak boleh tunggu sampai
dia berat dulu, tapi ganti sesering mungkin. Kemudian tisu basah sebaiknya tidak boleh digunakan lagi. Ibu bisa ganti dengan kapas pakai air, ya, itu juga boleh. Kemudian ibu terus pakai gosok-gosok. Ini kan biasanya kita gosok-gosok sampai bersih, tidak perlu sampai seperti itu. Cukup keringkan, tekan-tekan dia, tutup-tutup dia, angin-anginkan sedikit supaya kulit bayi itu jangan rusak. Karena kulit bayi itu kan masih sangat muda, tidak sama dengan kita. Lalu kita ikat popok itu jangan terlalu kencang. Jadi karena kita pikir anak saya ini lebih pasti dikurang supaya mepet memang. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi dia harus agak longgar sedikit. Kemudian kalau memang dia ruam kemerahan itu tidak boleh pakai baby oil atau laser. Biasanya itu atau hand body itu untuk mengurangi ruam. Karena itu akan menyebabkan lembab lagi di situ. Kemudian kalau sebaiknya ibu memilih pampers itu yang serap keringat. Yang lebih sebaiknya ibu memilih pampers itu yang serap keringat, yang lebih halus, serap keringat. Kemudian harus sering ganti popok tadi seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Kemudian daerah sekitar popok itu harus selalu dijaga kebersihannya. Kemudian kalau misalnya terjadi masalah seperti ini, ibu langsung ke petugas kesehatan. Seperti sekarang ini sudah betul, ya ibu. Nanti pulang, ibu bisa yang Membidan jelaskan tadi bisa diikuti, bisa. Kalau misalnya kena yang seperti ini, popok bagaimana? Harus bagaimana? Popok jangan terlalu sering diganti. Boleh pakai tisu basah tidak? Tidak boleh. Sebaiknya pakai apa? Air bersih. Terus pakai kapas, gosok-gosok tapi cukup tekan-tekan, Nah, sudah ibu, nanti adik nanti dijaga, nanti pulang buat seperti itu. Nanti kalau misalnya dalam perjalanan ada sesuatu keluhan nanti tinggal lagi ke sini. Hati-hati ibu.